Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga Anda semua baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, semoga juga teman-teman dimudahkan semua rezeki buat teman-teman. Dan yang paling penting jaga kesehatan. Ya, tetap semangat untuk kita semua. Kita bicara soal persiapan timnas kita yang nantinya pada Oktober, kita sudah tahu semua, kita akan bertarung di round 4 atau putaran keempat Piala Dunia Zona Asia. Kita akan bermain di grup B, lawan kita pasti tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Kita akan bermain pada tanggal 8 Oktober melawan Arab Saudi di Jeddah, 3 hari kemudian kita jumpa Irak. Juga di tempat yang sama, jadi waktu kita cuma 3 hari untuk menentukan satu tiket dari grup B. Karena di putaran keempat ini ada 2 tiket. Di grup A juga memperebutkan tiket, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, dan Oman. 1 tiket. Ya. Sementara runner up masih akan bertanding pada putaran kelima nantinya untuk bermain home and away, dan pemenangnya menunggu pertandingan dari salah satu konfederasi, apakah Afrika atau Amerika Selatan yang akan menjadi lawan. Tentunya itu lebih berat kalau masuk ke ronde kelima. Nah, kita punya peluang di ronde keempat. Apakah kita akan lolos? Itu masih menjadi tanda tanya, dan kita perlu perjuangan untuk bisa bertarung di putaran keempat. Nah, saya berbicara sini seandainya jika kita itu membuat sejarah besar, ya, langkah spektakuler di putaran keempat, lolos ke Piala Dunia 2026, karena Amerika, Meksiko, dan Kanada kan menjadi tuan rumah bersama. Ini juga menjadi sejarah, ya, atau tonggak sejarah pertama FIFA menyelenggarakan Piala Dunia, di mana 3 negara itu langsung menjadi tuan rumah, dan 3-tiganya tanpa lewat kualifikasi langsung lolos teman-teman ya. Dan kalau kita tahu bersama, Amerika ini, ya khusus Amerika, sudah pernah menjadi tuan rumah juga Piala Dunia tahun 94. Ya, saya juga hadir saat itu untuk meliput, menyaksikan seluruh pertandingan yang berlangsung di Amerika yang diadakan di 9 kota. Finalnya di Pasadena, di Rose Bowl, yang melibatkan antara Brazil dan Italia lewat adu penalti, dan Brazil tampil sebagai juara dunia. Nah, nantinya drawing Piala Dunia itu akan berlangsung di tempat yang sama seperti drawing pada tahun sebelum Piala Dunia tahun 94 ya, Las Vegas yang dipilih. Ya, saya juga ke sana untuk menyaksikan drawing undian Piala Dunia di Caesars Place, di kota yang tidak pernah tidur, kota ini. Nah, nantinya pada 2026 juga sama. Ternyata Las Vegas dipilih juga untuk tempat undian Piala Dunia. Ya, untuk 2026. Jadi 2 kali kota Las Vegas. Tapi mereka, ya ironisnya, tidak ditunjuk sebagai tuan rumah salah satu ya penyelenggara untuk Piala Dunia 2026. Khusus hanya drawing saja di tempat ini. Ya, karena Amerika itu ada 11 kota ya yang ditunjuk dari total 16 tempat. Karena kan ada Meksiko, ada Kanada juga. Kalau di Kanada itu ada 2 kota, teman-teman ya. Ada di Toronto dan Vancouver. Kemudian ada juga di Meksiko 3 kota. Melibatkan di Mexico City, ya di Guadalajara, dan di Monterrey 3. Sementara 11 ada di Amerika. Nah, ini dia. Kalau kita lolos, nah, bisa saja kita akan bermain di salah satu di antara 11 kota di Amerika. Ya. Dan kalau suruh memilih, ada 2 tempat yang banyak orang-orang Indonesia, dan pasti ini full. Tiket akan banyak ya kalau Jai Isyas kawan-kawan hadir di sana. Pertama mungkin di New York dan New Jersey, karena di sana ada stadion yang sangat baik. Ya, tentunya kita akan lihat bersama itu di MetLife Stadion, tempat juga New York Giants dan New York Jets ya, yang berada di sana. Nah, pasti akan banyak penonton orang Indonesia yang akan hadir. Kedua ada di Los Angeles, ada di SoFi Stadium. Ini kapasitas 70.000, kalau di MetLife itu 82.000 penonton. Ya, ini kalau kita bisa hadir, wah enak juga. Saya ingin balik juga ke sana untuk melihat lagi Piala Dunia untuk kedua kali di Amerika ya. Tapi ini kan ada ketambahan dengan Meksiko dan Kanada. Nah, 11 kota itu kalau saya lihat di sini ada, selain ada Los Angeles, ya ada New York, New Jersey, juga ada di San Francisco di Bay Area, kemudian ada Seattle, ada Dallas,
Ya, akan ada Kansas City, ada Houston, dan kemudian ada Philadelphia, ada Miami, Boston, dan Atlanta. Itu kota-kota yang nantinya akan dipakai di Piala Dunia 2026, teman-teman. Undian Piala Dunia nantinya itu terjadi di tanggal 5 Desember. Ya, untuk bisa menuju ke Piala Dunia. Jadi itu tahun ini tuh pasti kalau akan diundi untuk pembagian grup. Jadi Desember tahun ini kita akan tentukan misalnya ke Indonesia lolos melewati Arab Saudi dan Irak. Kita akan tentukan di mana. Ya, kita akan dapat untuk kota di Amerika itu di mana. Kalau soal untuk tempat final itu di MetLife Stadion. Ya, semoga final ya. Nah, kalau kita dapat di sana misalnya untuk di fase grup, ini bagus karena di Amerika itu kalau nggak salah ada 60 match yang akan bermain. Sementara di Meksiko dan di Kanada masing-masing 10 pertandingan yang akan berlangsung di sana. Ya, jadi yang paling banyak memang di Amerika termasuk finalnya. Ada 12 grup nantinya teman-teman, semua akan dibagi dari 48 kontestan. Ini pertama kali juga dalam sejarah bahwa FIFA mengadakan dengan begitu banyak. Kalau dulu saya menyaksikan di Piala Dunia 94 ketika Amerika menjadi tuan rumah, itu baru 24 tim. Ya, di 9 kota. Kalau sekarang kan untuk Amerika aja sendiri, sudah 11 kota. Ditambah dengan Meksiko 3 dan Kanada 2 kota. Jadi 48 tim itu nanti dibagi dalam 12 grup. Kemudian juara runner up group itu lolos ya untuk menuju ke 32 besar. Nah, untuk mengisi di sana dari 24 slot yang ada, akan diambil 8 tim peringkat terbaik juga. Mungkin peringkat 3 terbaik yang akan mengikuti juara dan runner up untuk masuk ke 32. Jadi itu sistemnya baru turun ke 16, terus ke 8, semifinal dan final. Penyelenggaraannya itu tanggal 11 Juni pembukaan, finalnya itu tanggal 19 Juli 2026. Jadi teman-teman bisa catat itu tanggal penyelenggaraannya. Kalau di 94 yang saya ikuti ketika itu, ya itu berlangsung dari tanggal 17 Juni sampai 17 Juli 94 saat itu. Ya, tapi kalau sekarang dengan banyak tim kan enak, apalagi kalau timnas kesayangan kita itu hadir. Seandainya ini terjadi, itu sejarah besar buat sepak bola kita. Makanya saat ini tentunya PSSI ataupun dengan pelatih Kluivert harus fokus benar mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin karena tidak mudah, tidak gampang untuk bisa lolos. Arab itu seperti dalam tanda kutip sudah seperti ya menjadi tuan rumah, seperti di setting mereka bersama Qatar itu bisa lolos ya. Karena sebagai tuan rumah tentunya banyak keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan. Semoga wasit yang memimpin pertandingan, pengadil di lapangan itu fair, netral memimpin pertandingan, itu yang paling penting. Tidak merugikan siapapun, tidak merugikan tim tamu ya, karena kita ini datang ke sana sebagai tim tamu. Ya, walaupun sebenarnya kan di putaran keempat ini harus ada tempat netral yang diadakan mau di Korea, Jepang atau di Australia dimanapun. Tapi sekarang justru mereka yang punya kepentingan Arab dan Qatar menjadi tuan rumah. Sehingga ini diharapkan bahwa kalau wasit itu memimpin dengan adil di lapangan, nah ini yang enak. Tidak menguntungkan tuan rumah. Dan apalagi lawan Arab kan di pertandingan di putaran ketiga kita tidak pernah kalah. Di zamannya waktu dipegang oleh STY saat itu. Kita bermain 1-1 dan kemudian dari Jeddah menuju ke Jakarta kita menang 2-0 lewat brace Marcelino. Jadi ada kepercayaan diri. Karena pertandingan pertama ini sangat menentukan. Kalau kita dapat hasil bagus dan membuat kejutan besar untuk mengalahkan Arab, di pertandingan kedua lawan Irak kita lebih percaya diri pemain-pemain. Ya. Terlepas kita mungkin tidak punya Ole Romani, tetapi apa yang akan dilakukan oleh Kluivert dengan mendatangkan ada PSSI ada 2 lagi tambahan ya, tidak tahu siapa yang akan muncul. Ya, ini akan sangat bermanfaat buat kita. Tapi ini modal kita lah pertandingan pertama jangan kalah. Kita kalah pertandingan pertama berat melawan Irak. Ya, perjuangan karena kita tahu bersama di putaran kedua aja kita 2 kali kalah di Basrah dengan 5 gol dan di GBK dengan 2 gol. Makanya lawan Arab ini yang menjadi penentuan. Sebenarnya imbang aja itu udah bagus. Artinya ini ada peluang kita untuk bisa bertarung dengan Irak. Karena pertandingan terakhir melibatkan Arab Saudi dan Irak. Pasti teman-teman juga sudah tahu. Jadi kalau mimpi kita
mimpi PSSI ingin hadir di sana, maka kita harus habis-habisan di laga awal. Laga pertama ini melawan Arab Saudi. Karena saya yakin kalau kita dapat poin, ya 3 poin di sini, menang dengan skor tipis pun, 1 gol saja, itu sudah bagus buat kita untuk kita bisa lolos ke Piala Dunia. Ya, itu yang menjadi harapan kita semua. Walaupun memang ini ya berat lah kalau bisa dikatakan ya, sulit karena kita Arab sekarang ini berbeda dengan Arab yang kita kalahin di putaran ketiga kemarin. Tentunya mereka lebih bersiap, apalagi mereka sudah ikut ya, di Piala Emas di Amerika sebelumnya, udah bermain ya, mereka hanya kalah lawan Meksiko di semifinal, itu kan luar biasa mereka mempersiapkan diri. Sekarang pun mereka bersiap dengan sangat baik untuk menyambut putaran keempat, karena mereka betul-betul ingin lolos ya, karena dengan status mereka sebagai tuan rumah, tapi mereka tetap berhitung tidak akan meremehkan Indonesia dalam pertandingan pertama. Makanya kita ini harus bisa menang. Nah, kita kalau bisa lolos, kita ada di pot 4, teman-teman. Di pot 4 itu ada, kalau Irak lolos, Irak di pot 4. Arab lolos, Arab ada di pot 4. Selandia Baru yang sudah lolos juga ada di pot 4. Semoga Indonesia ada di situ. Kalau Indonesia ada di situ, ya berarti kita, kalau Irak tidak lolos, ya kita menggantikan Irak di posisi itu. Kalau Arab tidak lolos, kita ada. Jadi pokoknya tempat kita di pot 4. Nantinya dalam undian tanggal 5. Kalau ya seandainya kita bisa lolos, ya kita berdoa saja bersama-sama tentunya. Tapi persiapan ini yang paling penting. Sangat harus betul-betul disiapkan dengan sangat baik oleh Coach Patrick Kluivert. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang timnas kesayangan kita yang memang dari sekarang harus bersiap ya, sudah harus melihat ke depan. Ada FIFA Matchday menghadapi Kuwait dan Lebanon, itu juga dijadikan ajang untuk bisa melihat komposisi pemain kita di saat kita akan bertarung di putaran keempat. Semoga tidak ada yang cedera dalam mengarungi, karena kompetisi sudah mulai di Eropa. Semoga pemain-pemain kita yang bermain di Belanda, ya di Eredivisie, ya termasuk di Belgia ada Giuseppe Lupesi di sana. Di Italia juga kita tahu bersama ada Jai, ya ada Emil Audero, ada Kevin Dix di Bundesliga. Nah, semua ini semoga baik-baik saja sampai nanti pada bulan September di FIFA Matchday mereka juga aman untuk bisa melangkah sampai di bulan Oktober putaran keempat. Oke, saya Bung Ropan, ciao.